kita terjemahkan. Alif Lam Mim. Maknanya apa? Wallahu a'lam bimuradih. Ya. Atau wallahu a'lam bis-shawab. Hanya Allah yang maha mengetahui makna tersebut dan kandungan maksud dan tujuan daripada ayat tersebut. Bir, jangan di situ, Bir, anak-anaknya, Bir. Suruh kumpul di Adi. Allahu Allah. Allahu Allah. La nafiya. La maknanya di sini tidak ada, meniadakan selain daripada Allah. Ini makna la di sini. Apanya yang ditiadakan? Ilaha, Tuhan, Rabb, atau apapun yang merasa besar, maka ditiadakan bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala maha besar. Tidak ada Tuhan. Illa maknanya adalah istithna, pengecualian. Pengecualian apa maknanya? Huwa, yakni huwa kembali kepada Allah. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maknanya Allah yang seperti apa? Di ayat ini Allah disifati dengan salah satu sifatnya, yakni Al-Hayyu, yang maha hidup. Al-Qayyum, yang berdiri sendiri. Allah yang maha hidup dan menghidupkan. Allah yang berdiri sendiri dan tidak bersandar dengan sesuatu apapun. Allah tidak membutuhkan atau tidak berhajat dengan sesuatu apapun. Allah hidup, tapi Allah tidak dihidupkan. Allah hidup dan menghidupkan. Allah hidup dan mematikan. Al-Qayyum, berdiri sendiri. Allah tidak didirikan oleh makhluk yang lain. Allah tidak dimunculkan oleh makhluk yang lain. Allah tidak didatangkan dengan sebab, tapi sebab itu datang karena adanya Allah. Maka itulah makna Qayyum, Allah. Nah, kalau sudah Allah itu Al-Hayyul Qayyum. Ya. Nazzala, Ia yang telah menurunkan. Ia ini dhamir kembali kepada Allah. Maknanya adalah Allah yang telah menurunkan, pakai isim madi. Afwan, diralat pakai fi'il madi. Atau kata kerja yang memberikan makna telah terjadi. Artinya apa? Nazzala, Allah telah menurunkan, alaika, kepadamu. Mu-nya ini kembali kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Artinya Allah telah menurunkan sebelum kamu, ya. Afwan, diradat lagi. Allah telah menurunkan kepadamu al-kitaba, kitab. Al-kitaba, kitab. Alif lam di sini ma'rifat. Ma'rifat maknanya al-kitab ini sudah diketahui maksudnya untuk Al-Quran. Jadi Allah telah menurunkan kepadamu Al-Quran bil haqqi, dengan kebenaran,
dan dengan sebenar-benarnya bahwa Al-Quran itu datang dari Rabb semesta alam, datang dari yang menciptakan semua yang dipandang oleh mata kita. Buktinya apa? Buktinya tidak ada satu ayat pun di dalam Al-Quran yang kontradiksi dengan ilmu sains dan pengetahuan. Sampai nanti, sampai hari kiamat. Itu menandakan kalau Al-Quran itu datang dari Rabb sang pencipta yang maha mengetahui apa yang diciptanya, yakni Allah subhanahu wa ta'ala. Itulah makna bil haq. Karena ada sebagian orang yang ragu bahwasanya Al-Quran itu dibuat oleh tangan-tangan manusia, dibuat oleh Muhammad, tuduhan orang-orang kafir, ya. Bagaimana mungkin Nabi Muhammad SAW membuat kata-kata, sedangkan kata-kata itu mempunyai makna, kandungan, berbagai macam ilmu yang tidak bertentangan dengan para ahli di bidangnya. Sedangkan Rasulullah yang secara manusiawi hanya seseorang yang hidup di tengah gurun pasir. Bagaimana Rasulullah logikanya nyampe dengan ilmu yang ada di langit-langit sana yang menerangkan awalam yarul ladzina kafaru annas samawati wal ard kanata ratqan fafataqnahuma. Apakah tidak engkau perhatikan orang-orang kafir bahwasanya dulu sebelum adanya bumi, sebelum adanya planet-planet, langit itu satu, kemudian dipecah belah oleh Allah subhanahu wa ta'ala, maka ada bintang-bintang, ada bumi. Baru ditemukan ilmu ini sekitar 100 tahun dahulu, maka disebutlah ilmu ini dengan teori Big Bang. Mana mungkin seorang Muhammad mengetahui ini? Maka ini menandakan kalau Al-Quran ini datang dari sang pencipta alam, yakni Allah subhanahu wa ta'ala, ya. Musaddiqa, fa'il. Ma makna fa'il? Fa'il artinya adalah pelaku, berasal dari kata saddaqa yang memberikan makna membenarkan. Maka Al-Quran itu pelaku yang membenarkan. Membenarkan apa? Lima baina yadaihi, apa yang telah datang sebelum Rasulullah. Maknanya apa lima ini? Lima ini maknanya kitab yang datang sebelum Rasulullah. Kitab apa sebelum Rasulullah? Kitab Zabur. Kenapa Zabur? Karena Taurat dan Injil sudah disebutkan di depan ini. Wa anzalat Taurat wal Injil. Dan Allah dan ia kembali lagi ke Allah yang telah menurunkan At-Taurat dan Injil. Taurat kemana? Ke Nabi Musa alaihis salam. Injil kemana? Ke Nabi Isa bin siapa? Nabi Isa bin siapa? Bin Maryam alaihis salam. Kenapa perempuan binnya Nabi Isa? Karena nggak ada bapaknya, ya. Apakah Nabi Isa orang yang hina karena nggak ada bapaknya? Maka tidak semua orang yang lahir tidak ada bapaknya itu hina, ya. Maka jangan mengolok-olok, ya. Kalaupun di akhir zaman kejadiannya tidak seperti Nabi Isa, jangan salahkan anaknya, ya. Jangan salahkan anaknya nggak tahu apa-apa. Itu kesalahan, kekhilafan orang tuanya dulu. Padahal gawene buru-buru nih gorong-gorong kan tiba-tiba jadi ya. Ya naudzubillah. Kita berlindung dari Allah dari hal-hal tersebut, ya. Kepada Allah supaya terhindar keturunan kita dari hal-hal tersebut. Taurat kepada Nabi Musa. Sebelumnya ada Zabur kepada Nabi Daud alaihi salam.
Ya. Sebelumnya ada Sohifah kepada Nabi Syid alaihi salam. Berapa Sohifah? 50 Sohifah. Kepada Nabi Syid 50 Sohifah. Kemudian kepada Nabi Ibrahim berapa? Kepada Nabi Ibrahim, kepada Nabi Musa, dan kepada Nabi Nuh. Dalam salah satu kitab yang sering kalian baca tentang fadilah Al-Quran, diantaranya yang menjelaskan semuanya ada 100 sohifah yang Allah turunkan sebelum kitab kita. Ya, diantaranya 50 kepada Nabi Syed dan selebihnya kepada Nabi Musa, kepada Nabi Ibrahim, dan kepada Nabi Nuh alaihissalam. Ya. Min qablu, maka jauh-jauh atau sebelumnya kitab-kitab tersebut hudan, menjadi petunjuk. Petunjuk untuk siapa? Linnas, bagi manusia. Wa anzalal furqan, dan ia telah menurunkan Al-Furqan. Ma ma'na Al-Furqan? Apa artinya Al-Furqan? Al-Furqan adalah nama lain dari Al-Qur'an. Kenapa disebut Al-Furqan Al-Qur'an? Li'anna Al-Qur'an farraqa bainal haq wal batil. Karena Al-Qur'an itu adalah kitab yang membedakan, menerangkan dengan jelas mana yang hak dan mana yang batil. Itulah Al-Furqan. Ya. Inna sesungguhnya alladzina kafaru, orang-orang yang kufur, orang-orang yang menolak, orang-orang yang tidak menerima bi ayatillah, dengan ayat-ayat Allah. Ini jamak, bukan hanya satu ayat, tapi dengan ayat-ayat Allah, dengan tanda-tanda Allah, ayat-ayat Allah. Ayat-ayat Allah di sini maknanya kitab Al-Quran, kitab yang Allah telah turunkan. Maka sesungguhnya orang-orang yang kufur, yang menolak dengan kitab-kitab Allah, dengan penjelasan-penjelasan yang Allah jelaskan kepada kita melalui Al-Quran dan Injil dan Taurat dan seterusnya sebelumnya, Zabur serta sohifah-sohifahnya, lahum adabun syadid, maka bagi mereka yang menolak itu, lahum, maka bagi mereka yang kufur itu, adabun syadid, azab yang paling pedih. Ya, ingat, Al-Quran adalah pedoman kehidupan kita. Dalam hal apapun kita mesti berpedoman dengan Al-Quran. Dalam urusan duniawi, lebih-lebih urusan ukhrawi. Jangan sampai kita Islam, tapi kadang-kadang terucap di lisan kita, kamu mengajinya Quran doang, gak tahu kamu mah tentang ini. Al-Quran itu penyempurna dari kitab-kitab yang Allah turunkan sebelumnya, disempurnakan oleh Al-Quran. Maka sampai kapanpun zaman ini akan ketinggalan dengan Al-Quran. Maka salah kalau seandainya ada yang bilang Al-Quran sudah ketinggalan zaman. Justru zaman ini yang ketinggalan dengan Al-Quran, karena ada banyak kandungan ilmu di dalam Al-Quran yang belum ditemukan oleh orang-orang yang pintar. Al-Quran sudah menjelaskan tentang kehidupan setelah dunia. Ya. Maka kata Allah pun dalam Al-Quran, udkhulu fis-silmi apa? Masuklah kalian
di dalam Islam alias berpedoman dengan Al-Quran kafah. Jangan setengah. Kafah, sempurna. Jangan bilang kamu mah gak ngerti ajaran kakek nenek moyang kita dulu. Gak, jangan. Al-Quran sempurna, menyempurnakan. Coba kalau Islam gak datang, kalau kita berpegang teguh dengan adat kita masing-masing yang bertentangan dengan nilai-nilai kebaikan, bagaimana dengan orang-orang kita yang di Afrika sana? Kalian tahu kan, sering lihat di media sosial orang Afrika yang ada adatnya itu, naudzubillah, telinga yang dibolongin sampai lebar, bibir yang dibolongin sampai lebar. Orang yang mau nikah dipukulin dulu kemaluannya. Pukulin dulu, dipasang. Kenapa katanya? Adat. Karena mereka berpegang teguh dengan adat. Meskipun adat itu bertentangan dengan nilai kebaikan, tapi karena tidak ada yang memberikan petunjuk pada mereka, mereka pertahankan itu, akhirnya banyak mudaratnya. Ya, coba kalian searching ya di YouTube, ini yang aneh-aneh ini adatnya ada sebagiannya di Afrika, yang mungkin juga di Indonesia, orang-orang pedalaman itu. Maka datanglah Islam, alhamdulillah, menghilangkan kebiasaan-kebiasaan buruk yang tidak sesuai dengan nilai kemanusiaan. Gitu. Ya, maka berpegang teguhlah dengan Al-Quran. Ya, jangan ragu, jangan khawatir. Sedangkan orang-orang yang nggak mau berpegang teguh dengan Al-Quran, apa kata Allah? Lahum adabun syadid. Bagi mereka itu adab yang sangat pedih. Ya. Wallahu azizun. Wallah, dan Allah subhanahu wa ta'ala azizun, maha perkasa. Aziz, maha perkasa. Dzuntiqam, yang memiliki hari pembalasan. Ya. Allah maha perkasa yang memiliki hari pembalasan. Apa yang kita lakukan di dunia ini akan dibalas. Kita akan menuai apa yang kita tanam. Pengadilan Allah adalah pengadilan yang adil dan seadil-adilnya. Maka hari ini bagi orang yang senantiasa berbuat baik, tapi kebaikannya tidak terlihat oleh orang lain, maka di pengadilan Allah akan terlihat dengan jelas. Maka tidak usah khawatir orang yang berbuat baik tapi dia tidak pernah dinilai oleh orang, sedangkan ada teman kita yang gak berbuat baik tapi karena lisannya lisan penjilat, mukanya muka caper cari perhatian, akhirnya dia yang dapat hadiah. Padahal kita yang capek. Allah, kita yang melatih duit capek, tapi tiba-tiba pas acara dia yang sok-sokan genteng. Nggak usah khawatir. Ya, itu sering terjadi di dunia perorganisasian. Ya, sering terjadi. Tapi nggak usah khawatir. Allah itu maha tahu. Ya, pengadilan Allah itu jelas dan seadil-adilnya. Maka istiqomahlah berbuat baik. Meskipun yang nyari duit hadi sama Eko misalnya datangin kelentongan, pas acara, ini saya nih, idenya saya nih, gitu kan. Karena saya nih acara ini berjalan, biarin aja udah, nggak usah dibalas. Dia hanya sekedar mendapatkan muka di hadapan manusia. Ya, nggak ada untungnya nyari muka di hadapan manusia, nggak ada untungnya. Buat apa nyari muka tuh di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala? Ya, cukup nyampe ayat 4 saja. Ada pertanyaan?